Buka paksa seragam wanita itu, pasti ada rahasia yang ia sembunyikan. Jika komandan tidak memeriksanya sekarang, Kapten Bimo akan menyesal. Di tengah guyuran hujan badai yang ganas, seragam prajurit administrasi yang tampak rapuh itu sobek. Di atas kulitnya yang putih bersih, sebuah tato harimau putih dengan warna biru kehitaman berkilat-kilat disinari cahaya temaram, membuat semua orang yang hadir menahan napas. Itu adalah tanda kematian. Penanda yang hanya dimiliki oleh mereka yang selamat dari operasi kabut merah. Sesaat kemudian, diiringi deru yang memekakan telinga, dua helikopter hitam dengan logo markas besar TNI yang gagah menyapu lapangan upacara. Tak seorang pun pernah membayangkan langit akan terbelah hanya untuk menyelamatkan seorang prajurit administrasi rendahan. Ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Siapakah sebenarnya wanita ini, yang di pagi buta yang dingin ini, kulit dan rahasianya terungkap secara bersamaan? Apakah Anda tidak penasaran dengan akhir dari pembalikan nasib yang memusingkan ini? Sebuah kisah yang akan membuat Anda merinding. Dukung kami dengan subscribe dan like. Tinggalkan komentar tentang di mana Anda mendengarkan ini, dan kami akan menyambut Anda dengan hangat. Baiklah, mari kita mulai kisah yang menegangkan ini. Pukul 05.40 waktu Indonesia Timur. Suhu dingin 19 derajat Celcius terasa menusuk tulang. Angin kencang yang menyapu lapangan berlumpur seakan mengiris pipi para prajurit. Di antara napas yang memburu dan berubah menjadi uap putih, para prajurit gemetar di balik selimut tipis mereka. Namun, di tengah-tengah lapangan yang menyedihkan itu, Kirana berdiri seorang diri, tampak begitu rapuh. Sebagai seorang prajurit administrasi dalam penyamaran, ia bertahan hanya dengan seragam tipis tanpa perlengkapan anti hujan. Angin sedingin es menembus kerah bajunya, menyiksa kulitnya yang lembut, tetapi Kirana tidak bergeming sedikit pun. Keheningannya terasa lebih dingin daripada udara pagi itu. Dengan kepala tertunduk dan pandangan terpaku ke tanah becek, ia tampak seperti seorang pesakitan yang pasrah menunggu hukuman. Ketegangan yang aneh mulai merayap di antara barisan prajurit, beberapa dari mereka menatap Kirana dengan iba, sementara yang lain merasa takut dengan suasana mencekam itu. Semua orang bisa merasakannya. Pagi ini, target ledakan amarah Kapten Bimo adalah Kirana. Kapten Bimo mendekat perlahan, seperti predator yang mengintai mangsanya. Suara sol sepatunya yang berat menginjak lumpur, terdengar begitu mengancam. Dengan senyum sinis di wajahnya, Kapten Bimo berhenti tepat di depan Kirana, tatapannya menelanjanginya, penuh dengan campuran nafsu dan penghinaan. "Hei, kamu!" Hardik Kapten Bimo, suaranya yang tajam membelah udara, membuat para prajurit semakin menahan napas. "Kau pikir karena kau perempuan, aku akan memberimu kelonggaran? Ini militer, tempat yang lebih buruk dari neraka." Kapten Bimo berputar-putar mengelilingi Kirana, menekannya secara psikologis. Seperti binatang buas yang kelaparan mengincar leher mangsanya yang lemah. Sikap Kirana yang angkuh dan tak kunjung mengangkat kepala semakin memancing amarah Kapten Bimo yang bengkok. "Apa kau tuli?" Kapten Bimo mendorong bahu Kirana dengan kasar. Tubuh mungil itu terhuyung, tapi Kirana hanya menggigit bibirnya, tetap diam. Reaksi tegar itu justru menyulut naluri sadis Kapten Bimo. "Bagus. Jadi kau tidak mau tunduk dengan cara baik-baik," kata Kapten Bimo, tersenyum mengerikan ke arah para prajurit. "Buka seragamnya." Sekarang juga. Perintah itu membuat keheningan yang menyesakan menyelimuti lapangan. Para prajurit terbelalak kaget, kepalan tangan mereka mengeras karena marah, tetapi tak ada yang berani menentang kekuasaan Kapten Bimo. Akhirnya, Kirana mengangkat kepalanya. Matanya yang tajam sedingin embun beku tidak menunjukkan rasa takut, melainkan aura membunuh yang dingin. Saat tatapan mereka bertemu, Kapten Bimo merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya, tetapi ia berusaha mengabaikannya. "Tunggu apa lagi? Apa kalian tidak dengar perintahku?" bentak Kapten Bimo sambil memberi isyarat dengan tangannya. Dua orang prajurit mendekati Kirana dengan ragu-ragu. Ujung jari mereka gemetar karena rasa bersalah dan ketakutan. "Cepat, sobek saja seragamnya." Mendengar bentakan Kapten Bimo, kedua prajurit itu akhirnya menarik seragam Kirana dengan kasar. Suara kain robek yang nyaring merobek kesunyian fajar. Kirana menerima penghinaan itu tanpa perlawanan. Seolah-olah ia tahu inilah saatnya. Saat kain seragamnya terkoyak, punggungnya yang mulus dan putih perlahan-lahan terekspos. Pada saat itu,
seorang prajurit yang gugup menjatuhkan senternya. Saat cahaya senter itu bergulir di tanah dan menyorot punggung Kirana, seekor binatang buas hitam yang tersembunyi pun terbangun. Itu adalah tato harimau putih yang seolah sedang mengaum dan menerkam menembus badai. Di bawahnya, terukir kode rahasia yang berpendar samar. Itu adalah penanda legendaris dari unit paling rahasia di Kopassus, tanda yang hanya bisa diukir di tubuh mereka yang telah kembali dari neraka. Para prajurit serentak menahan napas. Beberapa bahkan mundur ketakutan, diliputi oleh rasa ngeri dan takjub. Itu, tidak mungkin. Terdengar erangan gemetar dari seorang prajurit. Wajah Kapten Bimo menjadi pucat pasi seperti mayat, bibirnya bergetar hebat. Kirana perlahan membalikkan badannya, kulit yang terlihat dari balik seragamnya yang robek memang dingin, tetapi matanya menyala-nyala dengan amarah. Justru Kapten Bimo yang sekarang merasa terintimidasi. Apakah Anda ingin melanjutkannya, Kapten? Suara Kirana yang rendah terdengar lebih mengancam daripada teriakan manapun. Diliputi oleh aura Kirana, Kapten Bimo terhuyung mundur, sementara para prajurit menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Tepat pada saat yang genting itu, suara gemuruh yang memekakkan telinga membelah langit. Dari kejauhan, suara mesin helikopter yang berat semakin mendekat, membuat jantung berdebar. Namun, di tengah ketegangan yang memuncak, semua mata terpaku pada punggung Kirana yang kokoh. Cahaya senter yang dingin menyapu tato harimau putih itu, menampakkan detail-detail buas yang membuat bulu kuduk berdiri. Guratan otot yang bergerak, cakar yang tajam, dan di bawahnya, kode-kode rahasia berwarna merah yang terukir samar. Ini bukan sekadar tato biasa, ini adalah tanda kebanggaan yang seksi sekaligus berbahaya, lencana bagi mereka yang telah menahan api neraka dan kembali hidup. Bisikan penuh kekaguman menyebar di antara para prajurit. Seseorang menyebut Kopassus dengan bibir gemetar. Yang lain menggelengkan kepala tak percaya. Satuan tugas paling rahasia di dalam Komando Pasukan Khusus, sebuah unit siluman yang keberadaannya dirahasiakan oleh negara. Kode di punggung Kirana yang basah oleh hujan memancarkan cahaya aneh. Entah karena dingin atau hal lain, cahaya itu tampak hidup, berdenyut seirama detak jantungnya. Operasi Kabut Merah, sebuah operasi super rahasia yang berlumuran darah di belantara Papua 10 tahun yang lalu. Secara resmi, semua personel dinyatakan gugur dalam tugas dan catatan misi itu dihapus selamanya dari sejarah. Kapten Bimo terhuyung mundur, diliputi kengerian. Wajahnya pucat pasi, bibir keringnya bergetar tak terkendali. Peluit yang ada di tangannya jatuh ke tanah tanpa ia sadari. Matanya terpaku pada punggung Kirana yang mengintimidasi, dan pikirannya dipenuhi oleh ingatan yang mengerikan. Selama ini, Kapten Bimo selalu takut pada inspeksi mendadak karena praktik korupsinya. Tapi wanita di hadapannya ini bukanlah inspektur biasa. Dia dari Kopassus. Dan bukan sembarang anggota, melainkan satu-satunya yang selamat dari operasi kabut merah yang mematikan. Kapten Bimo merasa kakinya lemas dan nyaris jatuh terduduk. Kirana perlahan-lahan merapikan seragamnya yang sobek. Gerakannya yang terkendali tampak anggun seperti seekor predator, memancarkan aura seksi dan angkuh seolah ia mengendalikan seluruh kekacauan ini. Para prajurit bahkan berhenti bernapas. Apakah Anda tahu arti tato ini? Suara Kirana yang dalam dan berat menembus udara dingin, menusuk gendang telinga. Kapten Bimo tak bisa menjawab, tenggorokannya tercekat oleh rasa takut. Saat tenggorokannya terasa kering terbakar, Kirana maju selangkah dengan mengintimidasi. Kapten Bimo mundur seperti binatang yang ketakutan. Para prajurit menatap pemandangan yang sulit dipercaya ini. Seorang kapten yang selama ini memegang kekuasaan absolut, kini gemetar ketakutan di hadapan seorang prajurit administrasi. Operasi Harimau Putih, insiden operasi Kabut Merah. Dari 12 personel elit yang dikerahkan, hanya satu yang berhasil keluar hidup-hidup dari neraka itu. Kata-kata dingin Kirana membuat para prajurit menelan ludah. Suasana begitu sunyi hingga suara orang menelan ludah pun terdengar jelas. Dan hanya satu-satunya yang selamat itulah yang berhak mengukir tato ini di tubuhnya. Sebuah tanda berbahaya milik seseorang yang telah menaklukkan kematian. Kirana perlahan membalikkan punggungnya lagi, memperlihatkan tato yang garang itu. Saat cahaya senter menyinarinya, kode-kode tersembunyi itu berpendar semakin terang dan merah, seolah lampu peringatan. Koordinat terenkripsi, nama sandi operasi, dan nama rekan-rekannya yang gugur terukir dalam di kulitnya.
Di hadapan kebenaran yang begitu kuat, kaki Kapten Bimo gemetar hebat. Ia akhirnya menyadari dengan pahit, monster seperti apa yang telah ia usik, dan kesalahan fatal apa yang telah ia perbuat. Keringat dingin yang mengalir di punggungnya seolah membeku bersama rasa takut. "Kapten," kata Kirana pelan, menatap tajam mata Kapten Bimo. "Anda menyuruhku membuka seragam? Kan?" Kapten Bimo hanya bisa gemetar, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. "Baiklah, jika itu yang Anda inginkan, akan aku lakukan." Tapi sebelum itu, Kirana maju selangkah lagi seperti predator, membuat Kapten Bimo terpojok. "Apakah Anda tahu mengapa catatan operasi kabut merah 10 tahun lalu itu lenyap tanpa jejak?" Pupil mata Kapten Bimo bergetar hebat. Ia bisa merasakan bencana yang terkandung dalam pertanyaan itu. Siapa yang menghapus catatan itu, mengapa ditutup-tutupi, dan siapa dalang kotor di baliknya? Suara Kirana terdengar rendah, tetapi bebannya terasa ribuan ton. Saat semua prajurit menahan napas untuk mendengar pengungkapan itu, tiba-tiba langit seolah terbelah oleh suara gemuruh yang dahsyat. Suara rotor helikopter yang menggetarkan jantung. Para prajurit serentak mendongak ke langit yang kelabu. Dari kejauhan, 2 titik hitam yang mengancam mendekat, dan dalam sekejap berubah menjadi wujud raksasa. Wajah Kapten Bimo menjadi pucat. Ia tahu, kehancurannya tak terhindarkan lagi. Sebaliknya, Kirana menatap langit dengan santai, dengan senyum dingin yang menawan di bibirnya. Badai yang sesungguhnya akan segera datang. 2 helikopter Super Puma yang gagah terbang rendah melintasi lapangan. Deru rotornya menggetarkan tanah, dan angin kencang yang ditimbulkannya seolah hendak menelan segalanya. Seragam para prajurit berkibar hebat, dan serpihan lumpur serta daun basah membentuk pusaran raksasa ke angkasa. Di tengah angin yang dahsyat itu, para prajurit secara naluriah membungkukkan badan. Selimut mereka nyaris terbang, dan dengan panik mereka berusaha memegangnya. Beberapa orang terhuyung-huyung, berusaha menjaga keseimbangan. Bahkan prajurit yang tegap pun kesulitan untuk berdiri tegak. Namun, di tengah kekacauan itu, hanya Kirana yang berdiri kokoh laksana batu karang. Angin kencang mengacak-acak rambutnya dan menyapu lehernya, tetapi kedua kakinya seolah terpaku di tanah. Matanya yang menatap ke langit, memancarkan aura dingin dan ketenangan yang mampu menelan bahkan deru helikopter sekalipun. Kapten Bimo merasakan getaran naluriah saat bayangan helikopter raksasa itu menyelimutinya. Ini bukan sekadar inspeksi, melainkan sebuah perangkap besar yang mencekik. Saat ia menyadari siapa tokoh utama di balik pertunjukan berbahaya ini, keringat dingin membasahi punggungnya. Kakinya lemas seolah bercampur antara kenikmatan dan ketakutan. Helikopter itu berhenti di atas lapangan, deru rotornya menghantam jantung, membuat para prajurit menunduk di bawah tekanan yang luar biasa. Pintu helikopter terbuka, dan tali hitam menjulur ke bawah seperti ular. Tak lama kemudian, sosok-sosok gagah seperti singa malam mulai menuruni tali. Para perwira tinggi berbaju dinas lengkap. Tanda jasa dan pangkat di dada mereka berkilauan tajam dan memesona di bawah sorotan lampu helikopter. Saat sepatu bot perwira pertama mendarat di tanah berlumpur, udara di sekitarnya terasa begitu tegang. Kemunculan para perwira tinggi itu sendiri adalah sebuah manifestasi kekuasaan yang tak terbantahkan. Para prajurit bahkan tidak berani bernapas lega. Di tengah pemandangan yang surreal itu, seorang ajudan yang mendampingi seorang jenderal bintang 3 melangkah maju dari kerumunan. Wajahnya menunjukkan tekad yang dingin dan kesetiaan yang membara terhadap seseorang. Ia berjalan lurus ke arah Kirana. Saat melewati Kapten Bimo, tatapannya begitu tajam dan dingin. Berhenti di depan Kirana, ia membungkuk dan memberikan hormat yang paling sempurna dan tegas. Mayor Jenderal Kirana. Nama itu, yang menggema di udara dingin lapangan, datang sebagai kejutan sensual bagi semua orang di sana. Pupil mata para prajurit bergetar seolah terjadi gempa bumi. Mayor Jenderal, satu kata itu meruntuhkan semua logika. Wanita yang mereka kira hanyalah seorang prajurit administrasi biasa, ternyata adalah sosok yang dihormati oleh markas besar TNI. Kode identitas terkonfirmasi. Kami segera memberikan perlindungan. Suara ajudan itu rendah namun kuat, mengandung urgensi dan kegembiraan yang aneh. Para ajudan mengepung Kirana, membentuk perisai manusia. Tangan mereka berada di atas holster pistol, menciptakan ketegangan berbahaya seolah siap menarik pelatuk kapan saja.
Kapten Bimo merasa mulutnya kering kerontang, ia tercekik oleh rasa takut hingga tak bisa bernapas. Pikirannya kosong, dan hanya suara dengungan kehancuran yang terdengar di telinganya. Mayor. Jenderal. Erangan yang keluar dari bibir Kapten Bimo adalah keputusasaan itu sendiri. Saat ia menyadari siapa yang telah ia lecehkan dan hinakan, jiwanya seakan hancur berkeping-keping. Kirana menoleh dan menatapnya. Tatapannya dingin tanpa emosi, namun memancarkan panas aneh yang membekukan jantung Kapten Bimo. Di antara para prajurit, gelombang keterkejutan dan kekaguman menyebar. Wanita yang berdiri di bawah cahaya pagi itu ternyata adalah seorang petinggi yang begitu besar. Beberapa prajurit bahkan berlutut karena rasa takut naluriah. Seorang ajudan mendekati Kirana dan berbisik, "Mayor Jenderal, kendaraan sudah siaga. Kami akan mengantar Anda keluar dari tempat yang ricuh ini." Namun, Kirana menggelengkan kepalanya. Bibir merahnya tertutup rapat dengan tegas. Masih ada urusan yang harus diselesaikan, atau lebih tepatnya, dihakimi. Sang ajudan segera mengerti dan mundur. Tatapan Kirana kembali tertuju pada Kapten Bimo. Pria itu menundukkan kepalanya seolah ditekan oleh tangan tak terlihat. Kakinya gemetar tak terkendali. Helikopter di atas masih menderu, menggetarkan tanah. Di tengah badai itu, Kirana berdiri anggun laksana dewi. Sebaliknya, Kapten Bimo goyah seperti lilin diembus angin. Di mata badai, pusat yang tenang namun berbahaya itu, Kirana kini akan mencabut pedang terakhirnya. Ia mengeluarkan sebuah tablet. Cahaya biru dari layarnya berpendar dingin di udara. Layar itu dipenuhi dengan bukti-bukti nafsu yang busuk, angka-angka merah dan riwayat transaksi. Ajudan itu menyodorkan tablet tersebut, suaranya menusuk seperti belati. "Kapten Bimo Wicaksono, apakah rekening ini atas nama Anda?" Kapten Bimo tidak sanggup melihat layar itu. Ia mencoba memalingkan wajah, tetapi sang ajudan semakin mendekat. Memburunya, "Jawab." Bibir Kapten Bimo bergetar hebat. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan, jiwanya terasa telanjang dan hina. Di sana, terekam jelas jejak keserakahan kotornya selama 2 tahun terakhir. Uang haram yang terkumpul dari menilap logistik, memanipulasi biaya bahan bakar, bahkan hingga jatah seragam para prajurit. Sang ajudan menggeser layar dengan kasar. Kebenaran yang lebih mengejutkan muncul. Rekening rahasia Komandan Brigade. Jumlahnya jauh lebih besar dari milik Kapten Bimo, dan sumbernya adalah perusahaan-perusahaan pemasok militer yang licik. Dan ini adalah kantong pribadi Komandan Brigade, Kolonel Hartono, kata ajudan itu sambil memperlihatkan layar kepada para prajurit. Mereka menelan ludah. Mata mereka terpaku pada angka-angka telanjang itu. Seseorang mengepalkan tinjunya hingga memutih, yang lain menggigit bibir. Alasan kejam mengapa mereka harus melewati malam-malam dingin, hanya dengan kain tipis kini terungkap. Penyelewengan logistik, jari ajudan itu dengan mulus beralih ke halaman berikutnya. Selama 3 bulan terakhir, jatah perlengkapan musim hujan kalian lenyap, selimut hangat, pakaian anti air, sarung tangan, sepatu bot, tak ada satupun yang sampai ke tangan kalian. Wajah para prajurit dipenuhi rasa pengkhianatan. Kebenaran di balik malam-malam yang mereka lalui dengan memeluk selimut tipis di tengah hujan lebat yang menggigit. Bukan karena persediaan tidak ada, tetapi karena keserakahan kotor seseorang telah merampasnya. Manipulasi biaya bahan bakar. Sang ajudan dengan kejam membeberkan bukti-bukti itu. Harga bahan bakar digelembungkan 3 kali lipat. Dan selisihnya mengalir langsung ke brankas pribadinya. Kaki Kapten Bimo kehilangan kekuatan. Ia jatuh berlutut, menutupi wajahnya yang berkerut dengan tangan kasarnya. Saat wajah busuknya terungkap, tak ada lagi alibi atau tempat untuk bersembunyi. Kirana melangkah perlahan ke arah Kapten Bimo seperti binatang buas. Suara sepatu botnya yang menginjak tanah beku terdengar jelas seperti detak jantung. Para prajurit menahan napas, menyaksikan dengan tegang. Bayangan Kirana berhenti tepat di atas Kapten Bimo. Ia dengan lembut mengambil senter kecil yang tergeletak di tanah. Senter logam dingin yang tadi terlepas dari tangan prajurit yang gemetar. Klek! Kirana menyalakannya, dan seberkas cahaya kuning tajam membelah kegelapan. Ia mengangkat senter itu, dan cahayanya menyinari wajah Kapten Bimo yang pucat dan kaku. Keringat dingin mengalir di rahangnya, dan pupil matanya bergetar seperti anak yang tersesat. "Kapten Bimo?"
Suara Kirana rendah seperti bisikan, namun terdengar begitu tenang dan mengerikan. Cahaya senter itu menari-nari, tanpa henti menyorot ketakutan Bimo. Apakah kau bisa bayangkan? Betapa mengerikannya malam-malam yang harus dilewati prajuritku karena logistik yang kau curi? Bibir Kapten Bimo seolah membeku, dan kepalanya tertunduk seperti seorang pendosa. Terbayang prajurit-prajurit yang harus berjaga di tengah angin musim hujan dengan tubuh telanjang, malam-malam yang mereka lalui dengan saling berbagi kehangatan tubuh di bawah selimut tipis. Kirana memutar pergelangan tangannya, menyapu cahaya senter ke arah para prajurit. Di dalam kegelapan, mata mereka menyala-nyala karena pengkhianatan. Kirana mengembalikan sorotan tajam itu ke Kapten Bimo. Kau mengenyangkan perutmu dengan menghisap darah dan penderitaan mereka. Bahu Kapten Bimo bergetar hebat. Isak tangis tertahan di tenggorokannya, tetapi ia menggigit bibir untuk menahannya. Ia tahu, bagi dirinya yang lebih hina dari binatang, air mata pun adalah sebuah kemewahan. Di ujung jari sang ajudan, kejahatan lain terungkap. Layar tablet dipenuhi dengan rincian transaksi, kontrak rahasia dengan pemasok, dan daftar barang-barang fiktif yang hanya ada di atas kertas. Jatah perlengkapan musim hujan per prajurit, kata ajudan itu dengan dingin. 2 setel pakaian anti-air, 3 setel pakaian dalam, 2 pasang sarung tangan, topi lapangan, dan 2 lembar selimut tebal. Tapi apa yang kalian dapatkan? Tatapan ajudan itu menusuk para prajurit. Hanya selembar selimut tipis. Geraman dan bisikan kasar meledak di antara para prajurit. Amarah yang terpendam mendidih. Seseorang gemetar karena marah, yang lain menatap Kapten Bimo dengan tatapan ingin membunuh. Kirana meletakkan senter itu di tanah. Cahaya yang menyorot dari bawah, menciptakan bayangan aneh di wajah Bimo, membuatnya tampak semakin mengerikan dan gelap, seperti pendosa dari neraka. Lihat mataku, perintah Kirana. Kapten Bimo, seolah terhipnotis, mengangkat kepalanya. Tetapi begitu bertemu dengan mata dingin Kirana, tatapannya langsung goyah dan jatuh ke tanah seperti binatang yang ketakutan. Ia tidak sanggup menahan aura yang luar biasa dari Kirana. Kau tidak bisa, kan? Bisik Kirana dengan getir. Karena kau sendiri tahu dosa kotor yang terukir di jiwamu. Angin kembali bertiup kencang. Cahaya senter berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang. Para prajurit gemetar di balik selimut tipis mereka. Tetapi rasa dingin yang menusuk tulang ini bukan karena cuaca. Hawa dingin dari kebenaran yang busuk telah membekukan hati semua orang. Tak. Sang ajudan menutup tabletnya, dan berkata seolah menjatuhkan vonis. Buktinya lebih dari cukup. Surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk Anda. Tubuh Kapten Bimo ambruk ke tanah seperti boneka putus tali. Ini adalah kehancuran total. Saat itu, suara statis dari radio di dalam helikopter memecah keheningan. Alis ajudan yang memakai headset berkerut. Wajahnya menegang saat mendengarkan laporan, dan matanya menjadi tajam seperti predator. Aliran udara berubah, ketegangan yang tak biasa terasa. Ia melepas headsetnya dengan kasar dan mendekati Kirana. Setiap langkahnya dipenuhi aura membunuh. Mendekati telinga Kirana, sang ajudan berbisik dengan suara mendesak dan rahasia. Mayor Jenderal. Tatapan Kirana bertemu dengannya. Sang ajudan menelan ludah sebelum akhirnya membuka mulut dengan berat. Operasi Kabut Merah. Kami berhasil melacak kembali jejak catatan berdarah yang dihapus dan terkubur dalam kegelapan itu. Napas para prajurit tercekat. Operasi Kabut Merah. Operasi rahasia Kopassus di belantara Papua yang berkabut 10 tahun lalu. Legenda dingin dan mengerikan tentang 12 orang yang masuk ke neraka, dan hanya 1 yang kembali. Penghapusan catatan itu adalah bukti nyata bahwa seseorang berusaha menutupi kebenaran yang fatal. Di ujung penelusuran, tatapan tajam ajudan itu menusuk Kapten Bimo. Semua orang bisa merasakan bencana yang ditunjuk oleh tatapan itu. Log aksesnya menunjuk tepat ke akun pribadi rahasia milik Kapten Bimo Wicaksono. Keheningan yang mencekik menyelimuti lapangan. Hanya suara angin yang menderu-deru. Para prajurit menatap Kapten Bimo dengan mata penuh keterkejutan dan pengkhianatan. Tidak cukup dengan korupsi militer yang menjijikan, ia bahkan berani menyentuh rahasia negara tingkat 1. Kapten Bimo menggelengkan kepalanya dengan kasar dan mundur. Ia ingin berteriak menyangkal. Tetapi bibirnya hanya bergetar sia-sia karena ketakutan. Bukti yang terungkap terlalu fatal,
Bahkan pembelaan diri pun terasa percuma. Kirana mendekati Kapten Bimo perlahan, seperti predator. Ia mengambil senter di tanah, dan cahayanya yang bergetar menyorot wajah Bimo yang pucat pasi. Suara Kirana yang dalam dan berat membelah udara dingin yang menusuk. 10 tahun yang lalu, pada hari terkutuk operasi itu, kami berjumlah 12 orang. Para prajurit terpaku pada bibir Kirana. Ketegangan aneh terasa dalam keheningan. Misi kami sederhana namun berbahaya. Melenyapkan bayangan tak dikenal yang menyusup ke wilayah terlarang dan kembali. Kirana berhenti sejenak. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat kembali hari berdarah itu. Tetapi yang menyambut kami di sana bukanlah musuh, melainkan sebuah perangkap mematikan. Angin kencang bertiup. Rambut Kirana yang acak-acakan menari-nari, tetapi suaranya tetap kokoh laksana batu. Seseorang telah membocorkan posisi rahasia kami kepada musuh. Jadwal operasi, rute pergerakan, hingga jumlah personel yang dikerahkan. Semua rahasia kami bocor. Bulu kuduk para prajurit berdiri. Itu berarti ada pengkhianatan dari dalam, dari orang yang paling mereka percayai. Malam yang kelam itu, saudara-saudaraku ditelan kegelapan, satu persatu. Suara Kirana yang tadinya datar, untuk pertama kalinya bergetar. Campuran antara rasa sakit yang merobek, amarah yang mendidih, dan kesedihan yang mendalam. Surya, Adit, Bayu, Reza. Kirana menyebutkan nama-nama itu satu persatu, seolah memuntahkan darah. Nama-nama rekan seperjuangannya yang tak pernah kembali. Para prajurit mengukir nama-nama itu di dalam hati mereka. 11 orang lenyap ditelan kegelapan malam itu. Hanya aku yang berhasil merangkak keluar dari neraka. Kirana membuka matanya. Cahaya senter yang bergetar tanpa henti menyorot wajah ketakutan Kapten Bimo. Dan ketika aku kembali, semua catatan telah lenyap. Operasi itu seolah tak pernah terjadi, dan rekan-rekanku yang telah mengorbankan nyawa, dicap sebagai desertir kotor, bukan sebagai pahlawan yang gugur. Amarah yang membara menyebar seperti api di antara para prajurit. Rekan seperjuangan yang telah memberikan jantung mereka untuk negara, kini difitnah sebagai desertir. Adakah penghinaan yang lebih menyakitkan dan memalukan dari ini di dunia? Kirana berlutut di depan Kapten Bimo, menyejajarkan tatapan mereka. Ia menatap tajam ke dalam mata Bimo yang goyah, katakan, "Kenapa kau menghapus catatan berdarah itu?" Bibir Kapten Bimo bergetar hebat. Keringat dingin mengalir di wajahnya dan membeku di udara. "Katakan." Suara Kirana sedingin dan setegas es. Kapten Bimo tidak sanggup menahan tatapan Kirana. Ia buru-buru membuang muka, tetapi Kirana terus menatapnya dengan tajam. "Aku." Suara Kapten Bimo keluar tercekat. "Aku hanya menjalankan perintah." Geraman kasar terdengar di antara para prajurit. "Perintah? Perintah dari siapa? Perintah dari siapa?" Raung. Kirana. Kapten Bimo tidak bisa membuka mulutnya. Rasa takut yang luar biasa seolah mencekik lehernya. "Cepat katakan." Teriak seorang ajudan sambil mendekat dengan mengancam. Terpojok, Kapten Bimo tidak punya pilihan lain. Satu nama yang ia bisikkan dengan lirih, menyeret semua kebenaran ke permukaan, Cakar Besi. Sebuah organisasi rahasia yang menjadi parasit jauh di dalam tubuh militer. Secara resmi tidak ada, tetapi namanya saja sudah menebarkan bau darah dan membuat semua orang gemetar ketakutan. "Aku hanya melakukan apa yang diperintahkan Cakar Besi." Aku Kapten Bimo, gemetar hebat. Mereka menyuruhku menghapus catatan itu, melenyapkan semua bukti selamanya. Mata Kirana menjadi dingin, sedalam jurang yang gelap. Angin badai bertiup, dan para prajurit mencengkeram selimut mereka dengan erat di tengah dingin dan keterkejutan. Rasa ngeri dari kebenaran ini lebih besar daripada dinginnya cuaca. "Maksudmu?" "Cakar Besi adalah dalang di balik operasi kabut merah itu?" tanya ajudan itu, tajam seperti belati. Kapten Bimo mengangguk pasrah. "Semuanya adalah rancangan mereka. Kebocoran informasi, penghapusan catatan, semuanya." Kirana perlahan berdiri. Ia meletakkan senter dan menatap langit malam, di mana helikopter masih menderu mengancam. Potongan puzzle kebenaran yang ia cari selama 10 tahun akhirnya mulai menyatu. Cakar Besi. Merekalah dalang besar di balik semua tragedi ini. Saat itu, dari dalam helikopter terdengar suara alarm komunikasi yang darurat dan melengking.
Seorang ajudan menekan headsetnya dengan kasar, menerima laporan darurat, wajahnya langsung pucat pasi, dan tangannya secara naluriah bergerak ke holster pistol di pinggangnya. Mayor Jenderal. Ajudan itu berlari ke arah Kirana dengan panik. Suaranya tajam dan mendesak. Bayangan hitam dari seberang lautan. Pergerakan rahasia dari perusahaan militer swasta, naga laut, terdeteksi. Para prajurit terkesiap. Naga laut. Mereka adalah pemburu terkejam di dunia yang mengikuti bau darah dan uang. Mereka yang menarik pelatuk hanya demi keserakahan, tanpa ideologi atau negara. Apa yang membawa mereka ke jantung kegelapan ini? Dahi Kirana mengeras. Ia tahu takdir ini akan datang. Tetapi ia tidak menyangka akan secepat ini. Pergerakan mereka adalah bukti bahwa seseorang di dalam telah berbisik secara rahasia. Posisi mereka saat ini? Tanya Kirana dengan suara rendah. Seolah berbisik kepada kekasih, namun tetap terdengar dingin. Ajudan itu dengan tangan basah oleh keringat mengoperasikan tablet dan menampilkan peta. Titik-titik merah menyebar seperti tetesan darah, dan jejak mengerikan itu menyempit, menunjuk tepat ke lokasi mereka. Mendekat dari arah utara, sekitar 20 km dan terus bergerak cepat, lapor ajudan itu, membuat udara semakin tegang. Tim ajudan secara naluriah mencengkeram pistol mereka dan menatap ke dalam kegelapan, sambil mengirimkan pesan terenkripsi darurat ke helikopter. Apa yang mereka incar? Tanya Kirana pelan. Namun, di benaknya, jawaban yang pasti sudah terlintas dengan dingin. Ajudan itu menelan ludah sebelum menjawab. Kode harimau putih Anda? Mayor Jenderal. Pupil mata para prajurit bergetar hebat. Kode rahasia operasi kabut merah yang terukir di punggung Kirana yang kokoh. Itulah target keserakahan mereka. Di dalam tato itu, tersembunyi kebenaran rahasia dari operasi 10 tahun yang lalu, sebuah godaan mematikan yang rela dipertaruhkan dengan nyawa oleh seseorang. Cakar besi telah merangkak keranjang mereka, desis Kirana dengan nada menghina. Potongan-potongan yang berserakan kini membentuk satu gambar utuh. Cakar besi telah mengkhianati operasi kabut merah, menghapus catatannya, dan sekarang mereka berusaha merobek bahkan tubuh Kirana, satu-satunya bukti hidup yang tersisa, untuk melenyapkan jejak selamanya. Lampu sorot helikopter menyala terang. Cahaya putih yang menyilaukan menelanjangi kegelapan lapangan, membuat para prajurit mengerang dan menutupi mata. Teriakan para ajudan meledak. Seluruh pasukan, siaga tempur darurat, para prajurit melompat serentak. Mereka melempar selimut yang merepotkan dan mengencangkan tali sepatu bot mereka dengan napas terengah-engah. Gerakan mereka mekanis, tetapi di udara terasa ketegangan purba seperti binatang buas yang mencium bau darah. Para ajudan menyebar di antara para prajurit. Mereka membentuk perisai pertahanan yang kokoh dan rahasia di sekitar Kirana, dengan formasi yang rapat. Semua tatapan tajam mereka menembus kegelapan di utara, tempat musuh mendekat. Kapten Bimo masih tersungkur di tanah, gemetar hebat. Wajahnya yang pucat dibanjiri keringat lengket. Kirana menatapnya dengan dingin, seolah melihat serangga. Kau sudah tahu, kan? Suara Kirana setajam silet. Kapten Bimo tidak bisa mengangkat kepalanya, tertekan oleh rasa bersalah dan ketakutan, bahwa mereka akan datang untukku malam ini. Bahu Kapten Bimo bergetar hebat. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan rahasia kotor itu. Buka mulutmu. Sejak kapan kau bermain-main dengan mereka? Raung Kirana. Kapten Bimo terisak dan mengaku. Sebulan yang lalu. Erangan kaget terdengar di antara para prajurit. Berkomplot dengan musuh selama sebulan. Pengkhianatan yang sulit dipercaya. Dia bukan sekadar pencuri. Dia adalah pengkhianat busuk yang menusuk negaranya dari belakang. Apa yang mereka minta? Tanya seorang ajudan, mendekat seolah hendak mencengkeram kerah baju Bimo. Bimo menutupi wajahnya yang berkerut dengan tangan gemetar. Mereka memintaku memberitahukan posisi Mayor Jenderal, akunya sambil menjerit. Mereka merayuku untuk menyerahkan jadwal rahasia, rute pergerakan, dan semua informasi pribadi Mayor Jenderal. Mata Kirana menjadi sedingin es. Kapten Bimo bukan hanya penonton pasif. Dia adalah kaki tangan yang aktif menari bersama iblis. Dan? Tanya Kirana singkat. Bimo, dengan gemetar, mengeluarkan kebenaran terakhir. Mereka menyuruhku untuk membawa jantung Mayor Jenderal
Keheningan yang mencekik menyelimuti lapangan, hanya angin malam yang menderu-deru dengan aura membunuh. Para prajurit menggigit bibir mereka, menahan amarah yang meluap. Rekan seperjuangan yang tidur di barak yang sama, kini melemparkan saudaranya ke mulut singa. Kirana mendekati Kapten Bimo perlahan seperti predator. Ia berlutut untuk menyejajarkan tatapan mereka dan bertanya dengan mata yang dalam dan gelap. Kenapa? Pertanyaan singkat, tetapi di dalamnya berputar-putar amarah yang terpendam. Kenapa kau mengkhianati kepercayaan dan menjual saudaramu? Kapten Bimo menangis terseduh-seduh. Uang. Karena uang. Jumlah yang mereka tawarkan terlalu manis untuk ditolak. Kirana berdiri tanpa minat. Alasan yang bahkan tidak pantas didengar. Hanya karena uang. Kau sudah menyeberangi sungai yang tak bisa kau seberangi kembali. Vonis Kirana jatuh seberat eksekusi mati. Para ajudan dengan kasar menekan Kapten Bimo ke tanah. Suara logam dingin terdengar saat borgol dipasang, dan ia diseret tanpa perlawanan seperti boneka yang kehilangan jiwa. Suara rotor helikopter yang memekakan telinga terdengar. Helikopter bantuan kawan mendekat. Seorang ajudan segera memegang lengan Kirana. Mayor Jenderal, tempat ini berbahaya. Anda harus segera dievakuasi. Mereka sudah berada 10 kilometer di depan. Tetapi Kirana menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak, aku akan menyambut mereka di sini. Wajah ajudan itu dipenuhi keterkejutan. Mayor Jenderal, itu tindakan bunuh diri. Tatapan Kirana tertuju ke langit utara yang kelam. Ia bisa merasakan aura membunuh yang bergerak di dalam kegelapan. Jika yang mereka inginkan adalah tubuhku, dengan senang hati aku akan menjadi umpan yang paling mematikan. Para prajurit, dengan mata penuh tekad, mengencangkan kembali tali sepatu bot mereka, membakar semangat juang. Rasa dingin yang menusuk tulang seakan meleleh di dalam adrenalin yang panas. Kini, hanya pertempuran berdarah yang menanti mereka. Badai dahsyat seolah hendak menelan helikopter. Suara alarm tajam memecah keheningan di dalam, peralatan komunikasi mendeteksi gelombang asing. Para kru dengan wajah tegang berlari ke monitor. Apa-apaan ini? Desis seorang perwira komunikasi, seolah tak percaya. Sinyal tak dikenal berkedip-kedip mengancam di layar seperti lampu merah, bukan frekuensi biasa, melainkan sinyal rahasia tingkat 1 yang sangat terenkripsi. Mulai dekripsi kode. Jari-jari operator bergerak cepat di atas keyboard. Angka dan simbol yang rumit mengalir seperti air terjun saat proses dekripsi berjalan. Setelah hening sejenak, hasil yang mengejutkan muncul di monitor. Wajah operator itu pucat pasi, dan dengan tangan gemetar ia melepas headsetnya. Mata para perwira yang melihat hasilnya bergetar hebat. Mayor Jenderal, lapor operator itu dengan suara tercekat seperti jeritan. Sinyal identifikasi. Kode harimau putih. Tatapan Kirana menembus helikopter dengan tajam. Kode harimau putih. Itu adalah identitas unik, seperti jantung bagi para personel Kopassus terpilih. 10 tahun lalu, setelah operasi neraka itu, semua cahaya seolah padam, dan hanya Kirana yang tersisa. Konfirmasi ada penyintas lain. Teriakan operator itu menusuk seperti belati. Semua orang menjadi bingung. Penyintas lain selain Kirana? Itu berarti rekan seperjuangan yang dikira telah menjadi hantu selama 10 tahun, ternyata masih bernapas. Seluruh tubuh Kirana membeku seperti patung. Darah panas mengalir deras. Jantungnya berdebar kencang seolah hendak meremukkan tulang rusuknya, dan ujung jarinya bergetar. Secara logika, ini mustahil. Malam itu, semua rekannya telah menjadi mayat dingin. Dan hanya Kirana yang kembali berlumuran darah. Mungkinkah? Desis Kirana dengan suara basah. Terdengar nada putus asa dalam suaranya. Para perwira menatapnya dengan cemas. Volume speaker dinaikkan maksimal, mengeluarkan suara bising yang memekakkan telinga. Di antara suara statis yang kasar, terdengar samar-samar suara manusia. Kirana. Satu kata itu membuat udara di lapangan membeku, dan ratusan prajurit serentak menahan napas. Suara yang serak dan berat seperti gesekan logam. Namun, di telinga Kirana, gema itu begitu familiar dan menyakitkan. Kirana, jika kau masih hidup. Suara yang gigih itu berlanjut. Di tengah kebisingan yang parah, perintah itu terdengar jelas di gendang telinganya. Jangan bergerak. Mata Kirana memerah, sesuatu yang panas menggenang. Suara yang dirindukan,
yang datang melintasi waktu 10 tahun. Rekan seperjuangan yang bahkan tak bisa dipisahkan oleh kematian. Aku menunggumu. Di sarang naga laut, tuk. Komunikasi terputus. Speaker kembali mengeluarkan suara bising yang hampa. Operator buru-buru mencoba melacak balik, tetapi sinyal itu telah lenyap seperti hantu. Kirana terpaku di tempatnya. Kakinya goyah karena getaran hebat. Seorang ajudan segera menopang tubuhnya yang nyaris jatuh. Mayor Jenderal, sadarlah. Mulut Kirana terkunci. Pikirannya dipenuhi oleh ingatan yang berputar-putar seperti badai. Surya Atmaja. Rekan satu angkatannya yang melintasi garis kematian bersamanya 10 tahun lalu, penembak jitu terbaik Kopassus, dan satu-satunya orang yang bisa dipercaya Kirana untuk menjaga punggungnya. Surya. Bibir Kirana menyebut nama itu dengan suara basah. Di hadapan nama pahlawan legendaris itu, para prajurit menundukkan kepala dengan hormat, nama yang telah menjadi mitos. Seorang ajudan bertanya dengan hati-hati, Mayor Jenderal, apakah Anda memiliki hubungan khusus dengan Letnan Kolonel Surya? Kirana mengangguk berat. Dia adalah rekan satu angkatanku di Kopassus, dan bayangan yang menopang hidupku dalam operasi kabut merah yang mengerikan itu. Mata para ajudan saling bertemu di udara. Dia yang dikira telah mati, kini berada di jantung musuh, di dalam naga laut. Ini bukan sekadar laporan selamat. Tercium bau konspirasi besar, berada di dalam naga laut berarti. Seorang ajudan tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Keheningan menyelimuti asumsi terlarang itu. Ketakutan bahwa Surya mungkin telah dibujuk oleh musuh dan menjadi bagian dari monster itu, menghantui semua orang. Kirana menggelengkan kepalanya dengan tegas, menepis bayangan buruk itu. Tidak, Surya tidak akan pernah berkhianat. Suaranya mengandung keyakinan sekeras baja. Pasti ada alasan yang tidak kita ketahui. Saat itu, angin tajam bertiup, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Seorang prajurit di sebelahnya melepas selimut tebalnya, dan dengan hati-hati memberikannya kepada Kirana. Mayor Jenderal, pakailah ini. Udara malam sangat dingin, Kirana diam-diam menerima selimut itu dan menyampirkannya di bahu. Ia memejamkan mata sejenak, dan udara berbau anyir dari malam 10 tahun lalu yang coba ia lupakan, kembali terasa. Momen tegang saat ia berdiri, bahu-membahu dengan Surya di kegelapan belantara. Dan saat terakhir ia melihatnya, di tengah ledakan dan api, Surya lenyap ditelan asap. Mimpi buruk itu. Mayor Jenderal. Suara rendah seorang ajudan membuyarkan lamunannya. Kami berhasil melacak perkiraan rute naga laut. Anehnya, rute itu tumpang tindih persis dengan koordinat pemancar Letnan Kolonel Surya. Kirana membuka matanya. Tinjunya yang menggenggam selimut menegang, dan tatapannya menembus langit utara. Sesuatu yang besar bergerak di dalam kegelapan pekat, mereka menyanderanya, ajudan itu mengangguk dengan serius. Benar. Dan sekarang mereka bergerak lurus ke arah Anda. Mayor Jenderal. Ujung jari Kirana bergetar. Tinjunya yang mencengkeram selimut hingga sobek memutih, di dalamnya terkandung amarah yang membara. Surya masih hidup. Rekan seperjuanganku yang datang melintasi 10 tahun, kini terkurung di sarang musuh dan memanggilku. Mata Kirana berkilat dingin. Seluruh pasukan, siapkan pertempuran, perintah Kirana dengan tenang, bibirnya yang basah terbuka. Getarannya telah berhenti, dan suaranya yang rendah mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Target kita adalah Surya. Kita harus membawanya kembali, hidup atau mati. Mendengar perintah itu, para ajudan menelan napas panas dan serentak memberi hormat. Para prajurit juga mengencangkan perlengkapan mereka dengan tegang, membakar semangat juang. Kirana mengatur napasnya yang berat dan melepaskan selimut itu, memberikannya kepada prajurit di sebelahnya. Rasa ngeri yang membuat lupa akan dingin yang menusuk tulang mengalir. Suara helikopter yang seolah merobek langit utara menembus gendang telinga. Naga laut telah tiba. Kirana menegakkan punggungnya yang kokoh dan menatap mereka. Waktu yang mendebarkan untuk merebut kembali rekan seperjuangan yang hilang telah tiba. Melalui headset, terdengar suara statis, lalu perintah yang tak terbantahkan langsung dari jantung markas besar TNI. Seorang ajudan melepas headsetnya dengan kasar dan mendekati Kapten Bimo. Wajahnya dipenuhi aura membunuh dan penghinaan. Kapten Bimo Wicaksono, suaranya yang tajam menggema di lapangan. Kapten Bimo hanya menunduk pasrah, merasakan sakitnya borgol logam dingin yang menekan pergelangan tangannya.
atas tuduhan pelecehan seksual, korupsi logistik, penganiayaan, pemalsuan catatan operasi kabut merah, dan bersekongkol dengan musuh, Anda ditangkap. Tangan-tangan kokoh polisi militer mencengkeram kedua lengan Kapten Bimo. Ia tidak melawan, seolah telah kehilangan semua semangat hidup. Saat ia diseret tanpa daya, matanya yang goyah dengan rakus menatap senter yang tergeletak di tanah. Kapten Bimo berusaha meraih senter itu dengan putus asa, seolah mencoba menangkap percikan api kehidupan yang hampir padam. Sesaat sebelum ujung jarinya menyentuh, seorang polisi militer menekannya dengan kasar. Senter itu bergulir menjauh seperti jeritan pemiliknya. Saat cahayanya padam, kegelapan pekat menelan keputusasaan Kapten Bimo. Para prajurit menyaksikan kejatuhan yang tragis itu dalam diam. Pemimpin yang pernah menguasai mereka, kini menjadi pesakitan, bukan amarah, melainkan kehampaan dingin yang menyapu hati mereka. Akhir dari sebuah tragedi. Di dalam kegelapan, Kolonel Hartono, sang komandan brigade, menyaksikan semua ini. Dari dalam mobilnya, ia menurunkan teropongnya. Wajahnya dingin dan kaku seperti es. Dengan mata memerah, ia menggigit bibir dan mengumpat. Sialan, semua hancur berantakan. Suara Kolonel Hartono dipenuhi hawa dingin yang mengerikan. Kesalahan bodoh Kapten Bimo telah meruntuhkan menara keserakahan yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia bergerak sesuai perintah rahasia cakar besi, tetapi tidak menyadari perangkap memesona bernama Kirana, yang membawa kehancuran yang menyakitkan. Kolonel Hartono dengan tangan gemetar menyalakan mesin mobil. Ia harus lari. Saat mulut Kapten Bimo terbuka, api neraka pasti akan mengarah padanya. Tetapi sebelum ia sempat menginjak gas, helikopter tempur turun dan mengepung kendaraannya. Jaring pengepungan telah tertutup rapat. Kapten Bimo, saat diseret seperti binatang, mulai meraung-raung dengan putus asa. Suaranya yang ketakutan bergetar dan meledak menjadi jeritan. Seharusnya aku tidak pernah menyentuh wanita berbahaya itu. Penyesalan yang menusuk tulang, tetapi semua sudah terlambat. Sejak awal, menyentuh prajurit bernama Kirana adalah sebuah kesalahan. Seharusnya aku tidak tertipu oleh kedoknya sebagai prajurit administrasi dan meremehkan keliarannya. Seharusnya mataku tidak dibutakan oleh keserakahan. Aku tidak tahu. Aku bersumpah tidak tahu dia adalah monster dari Kopassus. Teriak Kapten Bimo seolah memuntahkan darah. Para prajurit memalingkan muka dengan dingin. Alasan busuk yang tidak ingin mereka dengar lagi, lenyap di udara tanpa arti. Kebenaran telah terungkap, dan penghakiman yang kejam telah dimulai. Polisi militer dengan kasar memasukkan Kapten Bimo yang meronta-ronta ke dalam kendaraan. Saat pintu baja itu tertutup, jeritan Bimo pun terputus. Kendaraan itu meluncur ke dalam kegelapan, membawanya ke jurang abadi. Kirana tidak lagi melirik pemandangan hina itu. Tatapannya yang panas sudah tertuju ke langit utara yang jauh. Super Puma mendarat dengan angin kencang, dan para ajudan menunggu dengan tegang hingga Kirana naik. Mayor Jenderal, silakan naik. Seorang ajudan mengulurkan tangannya dengan hormat. Kirana mengangguk berat dan berjalan menuju helikopter. Para prajurit serentak memberi hormat dengan penuh kekaguman. Kirana menoleh ke arah mereka dan membalas hormat. Namun, sesaat sebelum naik, ia berhenti, seolah merasakan sesuatu. Pelindung di pergelangan kakinya terasa longgar. Ia perlahan berlutut dan mengencangkan pelindung itu, seolah meneguhkan tekadnya untuk berperang. Pertempuran berdarah belum berakhir. Justru, pertarungan yang lebih sengit baru saja akan dimulai. Setelah siap, Kirana perlahan berdiri. Angin dingin yang tajam bertiup kencang, tetapi tubuhnya yang kokoh tidak bergeming. Berdiri dengan gagah seolah mencengkeram bumi, Kirana akhirnya naik ke helikopter, menuju takdirnya. Para ajudan mengikutinya, dan pintu helikopter yang berat pun tertutup. Suara rotor menjadi semakin kencang seperti detak jantung, dan badan helikopter perlahan naik ke udara. Lapangan di bawah semakin menjauh. Para prajurit masih berdiri dalam posisi hormat, menatap pahlawan mereka yang pergi. Kirana menatap mereka dari balik jendela dan sedikit menundukkan kepalanya. Tak lama kemudian, helikopter berbelok tajam ke arah utara. Tatapan Kirana terpaku pada langit utara di luar jendela. Di balik kegelapan itu, surya yang sangat ia rindukan, menunggunya. Dia yang dikira telah mati selama 10 tahun, ternyata masih hidup dan bernapas. Surya.
Nama yang penuh kerinduan keluar dari bibir Kirana. Para ajudan melihat ekspresi wajahnya yang rumit, tetapi tetap diam. Selama dia masih hidup. Suara Kirana dipenuhi tekad yang mempertaruhkan nyawa. Aku bersumpah akan mengungkap kebenaran busuk hari itu. Misteri hari terkutuk 10 tahun yang lalu, ketika 11 rekan seperjuangannya lenyap tanpa jejak. Siapa yang mengkhianati mereka? Mengapa catatan itu harus dihapus, dan apa yang coba disembunyikan oleh Cakar Besi secara rahasia? Semua kebenaran kotor itu akan ia ungkap sampai tuntas. Baling-baling logam helikopter yang dingin merobek langit, meninggalkan jejak di awan pucat yang seolah membelai kaca jendela. Di bawah, hutan belantara yang tertutup kabut terhampar dengan lekukan sensual. Tangan Kirana terkepal begitu erat hingga pucat. Telapak tangannya basah oleh panas, dan ketegangan yang hebat membuatnya lupa akan dingin yang menusuk kulit. Seorang ajudan dengan tangan gemetar menyalakan layar. Mayor Jenderal, jejak mereka tertangkap. Naga laut melarikan diri ke utara. Mata Kirana berkilat seperti predator. Ia menggeram pelan. Kejar sampai dapat. Pupil mata ajudan itu bergetar hebat. Berbahaya? Mayor Jenderal. Itu bisa jadi perangkap. Tetapi Kirana tidak menghindari tatapan cemas itu, justru menatapnya lebih dalam. Matanya sedingin dan sepanas es. Aku tidak bisa meninggalkan orangku di tengah hutan belantara yang dingin. Terintimidasi oleh auranya. Para ajudan menelan ludah dan menunduk. Perintah itu seperti godaan yang tak bisa ditolak. Dengan getaran kasar, helikopter bergetar dan menambah kecepatan. Tatapan Kirana menembus kehampaan di luar jendela. Naga laut, cakar besi, dan tragedi hari itu. Benang-benang takdir yang lengket mengikatnya. Konspirasi busuk yang telah terpendam selama 10 tahun, akhirnya menunjukkan wajahnya yang mengerikan. Ini bukan sekadar pertempuran biasa. Ini adalah awal dari badai besar dan destruktif yang akan menelan seluruh institusi militer. Korupsi hanyalah awalannya. Cakar besi yang bersembunyi di kegelapan, dan para tentara bayaran yang datang karena mencium bau darah. Di pusat pusaran kekacauan itu, terkubur kebenaran anyir dari rekan-rekannya yang hilang 10 tahun lalu. Helikopter menembus awan tebal. Di balik hutan belantara yang tak berujung, matahari terbit memancarkan cahaya senja berwarna darah. Hari baru yang kejam namun indah telah tiba. Kirana mengusap pelindung di pergelangan kakinya dengan kasar dan menggigit bibir. Aku tidak akan pernah berlutut. Aku tidak akan goyah oleh takdir yang kejam ini. Badan helikopter berdebar-debar seperti detak jantung, melesat ke utara. Ini adalah perang. Helikopter terbang rendah, nyaris menyapu permukaan tanah. Setiap kali badan helikopter bergetar oleh angin kencang, getaran tajam menjalari paha Kirana, tetapi tatapannya tetap terpaku pada mangsanya. Di luar jendela, hutan belantara tampak seperti panorama. Di tengah kabut, siluet sebuah stasiun radar tua muncul seperti hantu. Tempat terkutuk di mana jeritan operasi kabut merah 10 tahun lalu terkubur. Seorang ajudan dengan tegang mengoperasikan tablet. Pergerakan rahasia naga laut, pola kode rumit cakar besi, dan gelombang panas berwarna merah yang merayap turun seperti ular dari punggung bukit di utara. Semua informasi mengalir dengan cepat. Kesimpulan yang ditunjuk oleh data yang rumit itu begitu jelas dan mengerikan. Mayor Jenderal, jika terus seperti ini, kita sama saja menyerahkan kepala kita ke mulut singa. Mereka mungkin sudah menyadap bahkan napas kita. Kirana mengangguk berat. Baik. Ubah titik pendaratan 3 km ke selatan. Kita tidak bisa mati terbakar di udara. Kita akan mencekik leher mereka secara diam-diam dari darat. Dengan respons cepat, helikopter menukik tajam. Lampu peringatan merah berkedip-kedip, dan suara rotor menjadi semakin kasar seperti jeritan. Getaran hebat menyapu seluruh tubuh, tetapi para personel menahan napas, hanya menunggu saat terakhir untuk terjun ke dalam badai kabut. Mayor Jenderal. Seorang ajudan memecah keheningan dengan hati-hati. Bolehkah saya bertanya satu hal? Kirana menjawab pelan sambil menatap kegelapan di luar. Katakan, jika Letnan Kolonel Surya telah mengkhianati kita dan bergabung dengan mereka, apa yang akan Anda lakukan? Di dalam keheningan yang lengket di helikopter, tatapan para personel tertuju pada bibir Kirana. Pertanyaan terlarang itu akhirnya terlontar. Kirana terdiam sejenak, mencoba menekan emosi panas yang naik dari lubuk hatinya.
Terlintas di benaknya malam dingin di belantara itu, saat ia dan Surya saling bersandar untuk berbagi kehangatan. Tatapan Surya yang putus asa namun kuat saat ia tanpa ragu melemparkan dirinya ke arah peluru. Suara bisikan Surya yang berlumuran darah terngiang di telinganya. Kau harus hidup dan kembali. Pesan terakhir yang menyayat hati itu mencekik jantungnya. Sebelum aku melihat kebenarannya dengan mataku sendiri, dia adalah orangku. Suara Kirana begitu tegas dan berat hingga mampu membelah kebisingan di dalam helikopter. Apapun godaan yang menjeratnya, mengapapun ia ada di sana, aku tidak punya hak untuk menarik pelatuk. Hanya aku yang boleh mengambil nyawanya. Sang ajudan tidak bertanya lagi. Ia hanya menjawab dengan hormat singkat, mengerti. Akan saya sampaikan aturan pertempuran ini kepada seluruh personel. Saat itu, teriakan panik pilot memecah keheningan. 30 detik sebelum pendaratan, terdeteksi gelombang elektromagnetik kuat di atas. Mereka menyambut kita, itu peralatan naga laut. Operator komunikasi mengetik keyboard dengan panik. Gangguan sinyal merusak kanal. Frekuensi lumpuh. Tapi, tunggu, di tengah kebisingan ini, ada sinyal seperti napas asing. Tatapan tajam Kirana menusuk operator itu. Lacak sumbernya, sedang dianalisis. Polanya ini. Wajah operator yang melihat monitor menjadi pucat pasi. Ini. Kode hitam harimau putih. Kanal rahasia khusus Kopassus. Satu kalimat itu membuat udara di dalam helikopter membeku seketika. Kode harimau putih. Sinyal hantu legendaris yang dikira telah terhapus dari dunia setelah mimpi buruk operasi kabut merah. Kode terlarang yang diyakini hanya dimiliki oleh Kirana, seperti bekas luka di punggungnya, kini bangkit kembali. Kabut tebal seolah hendak menelan dunia, tetapi di tengah badai putih yang ganas itu, sebuah sinyal putus asa berhasil menembus ruang. Segera lacak koordinatnya. Suara Kirana lebih dingin dan tajam dari es di luar. Lereng selatan stasiun radar, ketinggian 900 meter. Rute pasukan naga laut benar-benar terisolasi di sana, Komandan. Operator itu menelan ludah, menatap Kirana dengan mata menyipit. Ini terlalu jelas. Seperti undangan yang menggoda. Seolah dia sengaja membukakan pintu untuk kita. Tepat pada saat itu, pengeras suara mengeluarkan suara tajam. Di tengah kebisingan yang kacau, suara lain menyelinap masuk. Suara napas yang berat dan dalam, mengisyaratkan bahaya dan emosi pribadi yang mendalam. Lalu terdengar suara serak seperti kerikil yang digerus. Kirana. Udara di dalam helikopter membeku. Kirana menahan tangannya yang gemetar hingga buku-buku jarinya memutih, tetapi matanya berkobar-kobar dengan semangat yang membara. Letnan Kolonel Surya, apakah itu Anda? Keheningan yang mencekik menyusul. Keheningan itu dijawab oleh tawa rendah yang mengandung arogansi dingin dan pesona mematikan yang telah menghantuinya selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, hanya itu yang bisa kau katakan? Dingin sekali. Ya, ini aku. Dunia mengenalku sebagai elang, monster dari naga laut. Tapi untukmu, kurasa aku tetaplah Surya. Wajah para ajudan pucat pasi, diliputi ketakutan. Dia bukan mangsa, dia adalah elang, predator puncak naga laut, legenda hidup yang menebar teror, pemegang nasib di medan perang ini. Tetapi Kirana tidak mendengar gelar atau ancaman itu. Baginya, yang terdengar hanyalah ritme ingatan. Napasnya yang berat. Nada rendah yang menggoda di akhir kalimat. Semua indranya memberitahunya ini bukan akting. Ini adalah permintaan tolong tanpa suara dari binatang buas yang terluka yang berjuang untuk hidup. Kau datang atas kemauanmu, atau dipaksa? Tanya Kirana langsung, menembus kebisingan di sekitarnya. Tidak ada waktu untuk basa-basi di antara dua orang yang pernah berjuang bersama. Hanya ada kebenaran yang telanjang. Tawa itu mereda, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan. Lalu suaranya terdengar berbisik di telinga. Dengar baik-baik. Waktunya tidak banyak, cakar besi mengincar frekuensi ini. Kau sedang berjalan lurus menuju kematianmu, sebuah perangkap mematikan telah dipasang. Udara di dalam helikopter menegang. Katakan, desak Kirana. Naga laut menginginkan kode harimau putih, dan cakar besi menginginkan nyawaku. Semua moncong senjata mengarah padamu. Skenario berdarah di belantara itu terulang kembali, bahkan lebih kejam. Tapi kali ini,
ada satu variabel, suaranya serak karena kepahitan. Kali ini, akulah yang berada di dalam perangkap itu. Pada saat itu, helikopter menukik tajam menuruni lereng gunung yang tertutup salju, seolah jatuh bebas menuju takdirnya. 10 detik sebelum benturan. Pegangan? Teriakan pilot bercampur dengan deru angin. Kirana memejamkan mata, merasakan jantungnya berdebar kencang. Surya, jawab. Hatimu milik siapa? Naga laut? Atau sumpah Kopassus bertahun-tahun yang lalu? Keheningan seolah tak berujung. Lalu terdengar suara dengan senyum sedih. Kirana, kau masih bertanya seperti itu? Itu membuktikan satu hal. Jauh di lubuk hatimu, kau masih percaya padaku. Tiba-tiba, suara kacau membelah percakapan mereka. Tembakan, ledakan yang memekakan telinga, dan jeritan. Sinyal diblokir. Posisi musuh terekspos, teriak operator komunikasi ketakutan. Pertempuran sengit terjadi di sana. Suara Surya kembali terdengar, bercampur dengan erangan kesakitan dan putus asa. Lewat sisi selatan, cari terowongan di bawah kubah radar. Kebenaran berdarah operasi itu tidak terkubur di permukaan, tapi di bawah tanah. Ledakan mengerikan memotong kata-katanya. Sinyal berkedip-kedip seperti lentera diembus angin. Cepat, sebelum mereka tiba. Naga laut menginginkan kodenya. Dan juga nyawaku. Tapi aku hanya minta satu hal. Kau harus selamat. Aku tidak akan kembali sendirian, suara Kirana dingin namun penuh tekad, mengalahkan deru mesin helikopter. Kali ini, kita hidup atau mati bersama. Ini adalah jawaban terlambatku atas perintahmu bertahun-tahun yang lalu. Komunikasi terputus, menyisakan keheningan yang mengerikan, hanya suara angin yang menderu di luar. Operator komunikasi menjatuhkan headsetnya, wajahnya pucat. Kita kehilangan jejaknya sepenuhnya. Dia lenyap dari jaringan. Pintu Palka terbuka lebar. Badai kabut menerjang masuk seperti pukulan maut. Para prajurit berhamburan keluar, wujud mereka kabur di tengah kabut putih. Kirana melangkah ke tepi Palka. Angin yang menusuk pun tak mampu mendinginkan darah yang mendidih di dalam dirinya. Kabut setinggi betisnya, menempel seperti sentuhan hantu dari masa lalu. Perasaan familiar namun mengerikan dari 10 tahun yang lalu kembali. Tapi dia bukan lagi gadis kecil yang lemah. Ubah rencana, perintahnya dengan tatapan tajam. Perjalanan untuk menghadapi kebenaran takdirnya secara langsung telah dimulai. Kirana menatap helikopter untuk terakhir kalinya. Badan pesawat hitam itu akan naik dengan deru dan menjauh ke belakang. Kini, jalan mundur telah tertutup. Hanya ada kenyataan kejam untuk terus maju. Pasti. Suara rendah Kirana bergetar. Uap putih keluar dari bibirnya yang panas. Tot aku tidak akan kehilangan siapapun lagi. Dengan sumpah yang hikmat itu, ia melemparkan dirinya ke dalam badai kabut yang ganas, menuju terowongan di mana bekas luka tragedi berdenyut merah di bawah lapisan es, di lereng selatan yang curam. Menuju jurang kegelapan yang pekat, untuk menemukan rekan seperjuangan yang dengan putus asa menunggu kedatangannya. Semoga kehangatan keluarga dan gaung mendalam kehidupan yang kita bagikan hari ini dapat menjadi penghiburan hangat bagi hati Anda yang lelah. Agar kami dapat terus menyampaikan kehidupan senior yang berempati, dan buku audio yang menarik, mohon dukung kami dengan subscribe, like, dan aktifkan notifikasi. Jika Anda memberitahu kami di mana Anda berada melalui komentar, kami akan dengan senang hati membalas. Sampai jumpa di video berikutnya.